Tahu dong ya ayat firman Tuhan yang bilang, ini perkataan Yesus. Dia bilang gini, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Perkataan ini itu akhirnya relate gitu sama saya, karena sebagus apapun dan sebanyak apapun prestasi yang saya buat, khususnya untuk orang terdekat saya gitu ya, untuk misalkan di rumah, saya selalu punya ranking yang bagus di sekolah, saya punya prestasi juara pidato bahasa Inggris, saya pernah menang lomba ini itu. Nah, lalu di gereja di mana saya melayani waktu dulu, punya prestasi sebagai pemusik yang oke lah gitu ya, skillnya ya nggak jelek-jelek amat. Akhirnya gereja itu dikenal dengan musiknya yang bagus karena ada saya di situ. Ini bukan buat sombong ya, ini emang penilaian waktu itu. Karena di sana pemusik sana mungkin mungkin belum menyadari pentingnya musik waktu itu sebelum saya datang. Akhirnya ketika saya datang barulah terbuka, wah ternyata musik yang bagus dan musik yang prepare itu enak gitu. Akhirnya saya melatih orang-orang di sana sampai skillnya lebih baik. Tapi apa yang saya dapat? Nggak ada. Bahkan ucapan terima kasih enggak, ucapan selamat juga enggak. Apapun lah, name it gitu. Sebutin, name it. Saya nggak pernah dapat apa-apa dari itu. Apalagi cuma kayak kata-kata pujian gitu. Wah, lu luar biasa, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak pernah saya dapat itu dari orang-orang yang ada di dalam sana. Jadi dulu saya berpikir begini, Yesus sampai ngomong kayak gitu, berarti kan keterlaluan dong ini keluarga. Keluarga tuh harusnya tuh tempat pertama yang bisa menghargai karya kita, yang bisa menghargai apa yang kita lakukan. Ini kok malah orang lain dulu yang kasih penghargaan, orang lain dulu yang memberikan apresiasi dan sebagainya. Dulu saya berpikir seperti gitu. Akhirnya terpuruklah mental saya. Akhirnya jatuhlah saya, imannya, kesehatan mental saya jatuh. Kenapa? Karena saya berpikir harusnya yang namanya keluarga itu support orang yang ada di dalam keluarga itu. Harusnya keluarga itu yang orang pertama yang selalu memberikan dukungan yang terbaik supaya orang yang punya prestasi ini semakin berkembang. Dulu saya berpikir seperti itu. Walaupun saya percaya, saya yakin pasti banyak yang setuju juga gitu kan. Harusnya kan keluarga itu jadi tempat pertama untuk anak-anak yang ada di sana itu selalu membangun prestasi gitu dan pencapaian-pencapaian. Karena kalau bukan dimulai dari keluarga, mau siapa lagi? Tapi akhirnya semuanya itu berubah ketika saya coba ngerenung, merenung lagi. Coba deh, kelanjutan dari ayat tersebut, kelanjutan dari kisah Yesus yang tidak dihargai keluarganya, kelanjutannya adalah dikatakan di ayat itu, itulah sebabnya Yesus tidak berbuat banyak mujizat di tanah kelahirannya atau di tempat dia dilahirkan, atau di kampungnya dia gitu, atau di pihak-pihak atau orang-orang terdekat dia secara hubungan dan relasi. Nggak banyak. Kenapa? Karena Yesus tidak dihargai di sana. Tapi di luar situ luar biasa pelayanannya. Akhirnya saya mulai menyadari masalahnya bukan soal keluarga itu parah karena tidak menghargai atau tidak memberikan apresiasi untuk membernya yang berprestasi di sana. Bukan. Tapi justru lewat perkataan Yesus ini kita harus sadar kalau kita melakukan sesuatu, mencapai sesuatu, nggak usah terlalu banyak berharap kalau keluarga kita akan mengapresiasi kita. Jangan terlalu banyak berharap. Jadi kita mengurangi ekspektasi yang berlebihan supaya kita pun tidak terlalu jatuh mental kita, jatuh iman kita karena keluarga kita tidak seperti yang kita spekulasikan atau kita ekspektasikan. Ketika kita punya prestasi, kita punya nama, lalu kita berharap sampai di rumah, wah keluarga kita langsung muji-muji kita, ya nyanjung-nyanjung kita. Tapi kenyataannya enggak, akhirnya kita drop. Jadi kita
diajarkan supaya kalau sampai keluarga kita tidak mendukung kita, tidak mengapresiasi kita, kalau sampai tidak mendapatkan hal itu semua dari keluarga kita, ya sudah, memang begitu. Memang begitu. Lagian kita melakukan sebuah pencapaian, kita mendapatkan sebuah prestasi, emang tujuannya supaya dipuji sejak awalnya gitu. Enggak kan? Kita mencapai sesuatu atau kita melakukan sesuatu karena kita ingin mencapai itu kan. Karena kita memang punya target untuk mencapai itu. Mungkin dalam prosesnya ketika kita melakukan proses pencapaian itu, kita nggak pernah kepikir kalau sampai kita mencapai titik itu, kita akan mendapatkan pujian. Kita nggak pernah pikir seperti itu waktu kita melakukan hal itu. Kenapa ketika kita berhasil mencapai titik itu, kenapa kita langsung jadi berharap supaya dapat pujian? Kalau kita ngomong lomba, kita ikut lomba dan menang supaya apa? Supaya kita bisa dapat hadiahnya kan? Bukan supaya dapat pujiannya kan? Hadiah gitu. Makanya Rasul Paulus bilang pun, aku berlari-lari, berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Dia tidak melakukan itu untuk mendapatkan pujian, apalagi pujian dari manusia. Makanya di sini kita belajar, yuk, kalau kita melakukan sesuatu, makanya firman Tuhan bilang, lakukanlah itu seperti kita melakukannya karena diminta Tuhan, supaya Tuhan melihat apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu supaya kita dipuji, diapresiasi sama orang lain, besar kemungkinan kita akan kecewa. Kenapa kita malah menaruh ekspektasi terhadap sesuatu yang besar kemungkinan kita akan kecewa dengan hasilnya nanti. Nah, di sisi lain kalau kita adalah sebagai si keluarga, kalau kita posisinya sebagai si keluarga dari orang yang melakukan prestasi atau orang yang bisa mendapatkan sebuah prestasi atau pencapaian yang baik, saran saya, ya kita harus membuang stigma keluarga yang tidak baik itu. Kita harus mengapresiasi orang itu, kita harus memuji apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dilakukan. Jadi jangan sampai perkataan tidak ada nabi yang dihargai di lingkungan keluarganya, jangan sampai kita adalah salah satu dari keluarga yang disebut itu. Justru kita harus ubah stigma tersebut dengan cara ya kita merubah pandangan kita. Kalau memang ada orang terdekat kita mencapai sesuatu atau mendapatkan sebuah prestasi yang baik, kalau bisa kita jadi orang pertama yang langsung ngucapin selamat, kita bilang dia keren, dia hebat dan sebagainya. Nggak rugi juga kan? Susahnya apa sih memuji seperti itu? Dan semoga renungan malam ini bisa membantu teman-teman yang mungkin masih suka berekspektasi dan berspekulasi kalau melakukan sesuatu dan bisa mendapatkan sebuah prestasi akan dipuji, tapi nggak taunya nggak dapet. Jadi yuk kita belajar supaya kita melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Walaupun manusia tidak mengapresiasi, percayalah Tuhan akan mengapresiasi pada waktunya sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Selamat merenung.